Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas soal lanjutan bab SPLTV LKS 3 dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Apabila ada yang ketinggalan untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 ada di video sebelumnya. Jadi LKS 3 ini adalah berada di buku Matematika Wajib Sukino kelas 10 mengenai SPLTV. Jadi di sini kita langsung saja lanjut ke nomor 6. Di sini dibilang jika alfa beta merupakan penyelesaian dari SPLDV ini, maka beta dibagi alfa dapatnya berapa. Nah, untuk LKS 3 ini kita akan menggunakan hanya metode eliminasi murni, hanya eliminasi. Maka kita tulis dulu persamaannya kembali, 2x tambah 4y tambah 12 sama dengan 0, 3x tambah 5y tambah 14 sama dengan 0. Maka di sini kita coba mengeliminasi x-nya terlebih dahulu. Kita kalikan dengan 3, kita kalikan dengan 2. Ya, agar koefisiennya menjadi sama. Tapi kalau kalian mau eliminasi y-nya dulu juga tidak masalah. Ya. Di sini persamaan 1 akan menjadi 6x tambah 12y tambah 36 sama dengan 0. Di sini persamaan 2, 6x tambah 10y tambah 28 sama dengan 0. Karena koefisien x sama-sama positif, maka kita kurangkan. Maka 6x dikurang 6x habis atau 0. 12y kurang 10y akan menjadi 2y. 36 kurang 28 akan menjadi 8 ya, sama dengan 0. Maka 8-nya kita pindah ke sisi kanan menjadi negatif 8. Y sama dengan negatif 8 kita bagi dengan 2, negatif 4. Maka setelah kamu dapat Y, kita hanya menggunakan eliminasi saja. Maka kita tulis ulang kembali persamaannya. Baru kita eliminasikan Y-nya untuk mendapatkan X. Di sini Y-nya KPK-nya ada 20, maka 4 harus dikali 5 persamaan pertama ini. Persamaan kedua harus dikali 4. Maka di sini akan menjadi 10x, 20y, dan 60 sama dengan 0. Di sini menjadi 12x, ya, 20y, dan 56 sama dengan 0. Karena tandanya sama-sama positif untuk y-nya, maka kita kurangkan. 10x dikurang 12x itu negatif 2x. Ya, 20y dikurang 20y dia habis. Maka 60 dikurang 56 itu 4, maka sama dengan 0. Di sini 2x sama dengan 4, maka x-nya 4 dibagi 2 itu 2. Di sini dibilang alfa dan beta merupakan penyelesaian. Maka kalau kita tulis biasanya alfa, beta, biasanya itu kita tulis x, y ya. Berarti ini x, y. Jadi x-nya itu 2, y-nya negatif 4. Maka ditanya beta tambah alfa. Beta tambah alfa ya. Beta dibagi alfa. Maka negatif 4 dibagi 2 itu negatif 2. Jadi pilihan jawabannya adalah D. Kita lanjut untuk nomor 7 ya. Nomor 7 dengan cara yang sama ya. Itu hasilnya akan dapat AB. Kalau tadi nomor 6 dapat alfa beta, di sini dapat AB. Ya, supaya mempermudah, ini kan bentuknya pecahan-pecahannya. Supaya mempermudah kita kalikan dulu agar pecahan di bawahnya hilang. Persamaan pertama akan kita kali 6 ya. KPK dari 3 dan 6. Persamaan kedua kita kali dengan 4. Oke, maka persamaan pertama langsung kita tulis menjadi 6 kita sederhanakan dengan 3 akan menjadi 2 dikali X kurang 2. Ditambah, ini akan menjadi Y tambah 1. Sama dengan 2 dikali 6 jadi 12. Ini persamaan pertama ya. Kita kali masuk dulu 2-nya ke dalam, maka menjadi 2X dikurang 4 tambah Y ditambah 1 sama dengan 12. Maka 2X tambah Y, negatif 4 sama 1 menjadi negatif 3. Langsung kita pindah ke sisi kanan menjadi positif 3. Ketemu dengan 12 menjadi 15. Ini persamaan 1 ya. Persamaan kedua sama juga, kalau kita kali 4 maka akan menjadi X tambah 3. Sini kita tulis persamaan 1.
Nah, X tambah 3 terus tambah 4 dengan 2 disederhanakan menjadi 2 dikali 2Y dikurang 1. Sebenarnya 1 dikali 4 akan menjadi 4. Kita kali masuk juga 2-nya di sini. Maka di sini akan menjadi X tambah 3 tambah 4Y dikurang 2 sama dengan 4. Maka bisa kita tulis X tambah 4Y ya sama dengan 3 dengan min 2 menjadi 1. Kita pindah menjadi min 1. Ketemu 4 itu menjadi 3. Inilah persamaan ke 2. Baru kita eliminasikan saja. Di sini 2x tambah y ya sama dengan 15 persamaan 1 persamaan 2 x tambah 4y sama dengan 3 ya. Di sini kita eliminasi x maka menjadi kita kali 1 kali 2 ini menjadi 2x tambah y sama 15. Ini 2x tambah 8y sama dengan 6. Kita kurangkan karena sama-sama positif. Maka di sini negatif 7y sama dengan 15 dikurang 6 itu 9. Maka menjadi y sama dengan negatif 9 per 7. Begitu juga dengan yang x, kita eliminasi y-nya ya. Untuk eliminasi y langsung saja kita kali 4 ini. Ini di sini kali 1. Maka persamaannya menjadi 2x, bukan 2x ya. Tapi 8x ya, tambah 4y sama dengan 60. Di sini akan menjadi x tambah 4y sama dengan 3. Kita kurangkan karena sama tandanya. Maka ini habis ya. 8x dikurang x itu 7x. 70 dikurang 63 itu 57. Maka x sama 57 per 7. Ditanya 76 per A tambah B ya, 76 per A tambah B. Maka di sini akan menjadi 76 per A-nya itu X ya. Seperti nomor 6, A, B itu X, Y. Ya, langsung saja A-nya itu 57 per 7 ya, tambah B-nya itu negatif 9 per 7. Ya. Ini kita pisahkan ya. Jadi ini 76 ya. 57 dikurang 9 itu dapatnya 48 ya. 48 per 7. Sama dengan, maka jawabannya akan menjadi 133 per 12. Maka di pilihannya kita lihat tidak ada jawabannya. Jadi kadang-kadang ada ini kesilapan dalam membuat soal. Jadi bisa saja memang tidak ada jawaban. Jadi tidak apa, nomor 7 ini berarti tidak ada jawaban. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Di sini nomor 8 dengan cara yang sama kita akan menggunakan metode eliminasi murni. Maka kita tuliskan dulu persamaannya kembali. A tambah 3 X tambah Y itu sama dengan 0. Di sini X tambah A tambah 3 Y itu harus sama dengan 0. Jadi hasilnya ini tidak 0,0 saja ya. Jadi di sini kita eliminasi salah satunya. Contoh kita eliminasi X. Maka di sini dikali 1. Di sini dikali A tambah 3. Ya, maka di sini bakal menjadi A tambah 3X tambah Y sama dengan 0. Sedangkan persamaan kedua akan menjadi A tambah 3X tambah A tambah 3 pangkat 2Y sama dengan 0 ya. Maka karena tandanya sama-sama positif ya, koefisien X sama-sama positif dikurang, maka di sini akan habis ya, hilang. Sedangkan di sini Y dikurang A tambah 3 pangkat 2Y ya. Jadi bisa kita tulis itu 1 ya, dikurang A tambah 3 pangkat 2 ya, Y. Gitu. Jadi di sini kalau nggak ditulis 1 ya, 1 dikurang A tambah 3 pangkat 2 Y sama dengan 0 ya. Maka jadi di sini Y-nya akan menghasilkan 0 ya. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk X ya. Maka kita langsung saja ya, ini A tambah 3 ya.
X. Di sini pangkat 2 ya, kita kali A tambah 3. Sini menjadi A tambah 3 Y sama dengan 0. Persamaan kedua tetap X ya, tambah A tambah 3 Y sama dengan 0. Kita kurangkan agar habis, yang Y nya tereliminasi. Maka akan menjadi A tambah 3 ya, kuadrat dikurang 1 ya, X sama dengan 0. Jadi boleh kita tulis X-nya itu 0 juga. Jadi sebenarnya solusinya 0,0 ya. Tapi di sini di soalnya kan sudah diprediksi bahwa solusinya tidak hanya 0,0. Nah, jadi ada syarat tersendiri di mana solusi itu bisa satu solusi atau banyak solusi atau tidak ada solusi. Jadi kalau satu solusi dia biasanya kalau digambarkan pada grafik ya, menggambarkan persamaan garisnya, nanti dia akan berpotongan, ini dinamakan satu solusi gitu. Kalau tidak ada solusi itu biasanya dia akan sejajar. Nah, ini biasanya tidak ada penyelesaiannya. Sedangkan kalau dia banyak solusi itu namanya berhimpit ya. Di garis 1 misalkan ini ya. Garis 2 coba kita tandai warna merah. Nah, jadi dia berhimpit. Ya, jadi syarat berhimpit itu apa? Nah, syarat berhimpit itu ya, A1 per A2 itu harus sama dengan B1 per B2 dan juga harus sama dengan C1 per C2. Jadi perbandingan koefisien dari X-nya, perbandingan koefisien dari Y-nya, dan perbandingan konstantanya itu harus sama semua ya, dari persamaan garis pertama maupun persamaan garis kedua. Itu. Jadi perbandingannya harus sama. Jadi di sini ya, di persamaan garis 1 ya, A-nya kan ini ya, konstant koefisien X-nya itu A tambah 3. Koefisien Y-nya itu 1. Ya, persamaan 2 itu A-nya, koefisien X-nya itu 1. Koefisien Y-nya itu A tambah 3. Coba kita manfaatkan itu saja ya. Kok C1 per C2 0 per 0 kita abaikan dulu ya. Karena 0 per 0 itu bisa menimbulkan banyak perdebatan ya. Bisa 1, bisa tak terhingga atau tak terdefinisi, ataupun bisa 0 sendiri. Jadi kita abaikan saja dulu ya. Jadi di sini ya, kita fokus kepada A dan B-nya. Jadi di sini A tambah 3, A2-nya itu 1, B1-nya 1, B2-nya A tambah 3. Kita kali silang dia menjadi A tambah 3 kuadrat ya, sama dengan 1. Ini boleh kita tulis di sini menjadi A kuadrat tambah 6A tambah 9 sama dengan 1. Ingat kembali ya, di mana A tambah B kuadrat itu ya teman-teman. Jadi ini jadi A kuadrat tambah 2AB ya. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jangan lupa, ini ada rumus yang penting di penyelesaian aljabar ya. Di sini akan menghasilkan A kuadrat tambah 6A itu kita tahu 9-nya kita pindah ke kanan ya, supaya menjadi A kuadrat tambah 6A aja itu negatif 8. Maka kalau ditanya A kuadrat tambah 6A tambah 17 ya udah A kuadrat tambah 6A tambah 17 ya. Berarti A kuadrat tambah 6A kita udah tahu nih negatif 8 tambah 17. Berarti hasilnya adalah 9 ya. Min 8 tambah 17 itu 9. Maka jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Jika X, Y atau 2,1 merupakan solusi dari SPLDV ini, maka berlaku ada di pilihan A, B, C, D, E ya. Jadi pertama-tama kita input dulu lah. X-nya itu 2, Y-nya itu 1, kita input ke kedua persamaan itu. Maka persamaan pertama akan menjadi ya, A dikali 2 tambah B dikali 1 sama dengan 1. Akan menjadi 2A tambah B sama dengan 1. Ya, persamaan kedua akan menjadi C dikali 1, C dikali 2, sorry ya. C dikali 2 tambah D dikali 1 itu sama dengan 2. Maka persamaan akan menjadi 2C tambah D sama dengan 2 ya. Oke, jadi di sini kita mengubah dua persamaan ini agar menyerupai salah satu pilihan ya, agar kita mendapatkan jawabannya. Coba kita lihat jawaban pilihan A ya, dimana dibilang 2A tambah 4B
sama dengan 2C tambah D. Apakah betul? Ya, sepertinya 2A tambah 4. Atau gini aja, kita ubah bentuk yang kita ketahui ya menjadi seperti bentuk pada pilihan. Jadi di sana kan A dengan B, C dengan D ya. Jadi kalau kita buat ini 2A tambah B, ini kan 1 ya. 1. Kita mau dia jadi 2 agar sama dengan persamaan yang ini gitu kan. Nah, maka dia akan menjadi, kita kali 2 persamaannya semua ini. Maka menjadi 4A tambah 2B sama dengan 2A. Udah sama-sama 2, maka kita samakanlah 2 persamaan ini gitu. Maka bisa kita tulis 4A tambah 2B itu sebenarnya sama dengan 2C tambah D ya. Karena sama-sama 2. Maka pilihan jawabannya yang sesuai itu C ya, 4A tambah 2B sama 2C tambah D. Langsung begitu saja. Yang lain rasanya tidak cocok. Oke. Kita lanjut ke nomor 10. Persamaan garis lurus Y sama dengan AX tambah B melalui titik 1,5 dan min 2, min 4. Ya, jadi persamaannya satu saja. Cuma kalau dikasih 2 titik berarti akan menjadi 2 persamaan ini. Ini 1,5 ini sebagai X, sebagai Y. Ingat ya, kalau titik itu selalu X, Y. Kita masukkanlah ke persamaannya menjadi 5 sama dengan A dikali 1 ditambah B. Maka persamaannya akan menjadi apa? 5 sama dengan A tambah B ya. Ini persamaan yang pertama kita anggap. Titik kedua, negatif 2, negatif 4 ya. Ini sebagai X, sebagai Y juga. Kita masukkan ke persamaan yang sama. Jadi negatif 4 sama dengan A dikali negatif 2 ditambah B ya. Menjadi min 4 sama min 2A tambah B ya. Ini A ya. Maka ini persamaan 2. Bolehlah dari dua persamaan ini coba kita eliminasi saja ya. 5 sama dengan A tambah B. Min 4 sama dengan min 2A tambah B. Ya, maka kita eliminasi B-nya, maka kita kurangkan karena sama-sama negatif, sama-sama positif ya. 5 kurang negatif 4 itu 9, A dikurang negatif 2A itu 3A ya. Berarti A-nya langsung kita ketahui 3. Ya, setelah mendapat A-nya 3, kita usahakan tetap menggunakan metode eliminasi murni ya untuk LKS ini. Karena kalau metode gabungan itu digunakan di LKS 4 ya, baru diajarkan untuk LKS 4. Jadi di sini ya A sama dengan 3 kita dengan cara yang sama ya, persamaan 1 kita kali 2 ya. Kita kali 2 supaya apa? Supaya koefisiennya menjadi sama, koefisien A-nya. Menjadi 2A ya, tambah 2B sama dengan 10 ya. Kita tulis terbalik ya, jangan bingung. Di sini persamaan 2 tetap sama, kita kali 1. Nah, di sini A-nya kan sudah sama koefisiennya. Dan ingat, karena satu positif, satu negatif, maka kita tambah saja. Supaya A-nya hilang. Maka 2B tambah B, 3B. 10 tambah min 4 itu 6. Maka B, 6 bagi 3 itu 2. Maka ditanya A pangkat B ya. Maka 3 dipangkat 2. Jadi jawabannya adalah 9. Oke, maka pilihan jawaban nomor 10 adalah C. Nah, dengan demikian, sekian untuk pembahasan mengenai soal-soal SPLTV LKS 3, buku matematika wajib Sukino kelas 10, dari nomor 6 sampai 10. Nah, ini merupakan video ke part 2 ya, untuk pembahasan soal LKS 3 ini. Apabila ada yang ketinggalan untuk nomor 1 sampai dengan 5, bisa dilihat di video sebelumnya. Dan juga pembahasan soal lanjutan ya, dari soal 11 sampai nomor 15 akan dilanjutkan di video berikutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh diketikkan pada kolom komentar. Nantikan juga video-video pembahasan soal-soal latihan berikutnya dari buku matematika ini ataupun buku matematika yang lain. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.